Gimana ya, aku tuh sebenarnya sejalannya aja. Jujur setelah almarhum meninggal pun aku udah beberapa kali juga mencoba membangun hubungan yang baru. Udah sempat dating? Udah sempet. Oke. Beberapa kali bahkan. Tapi nggak bertahan lama dan ya gitu-gitu aja gitu loh. Hai, halo. Bersama saya Zola Yohana, Certified Matchmaker and Relationship Coach, Science Based ya. Ada program apa? Program baru kita yaitu Bucin Eits, tapi ini bukan budak cinta, butuh cinta. Siapakah di antara kalian yang butuh cinta? Tapi jangan salah ya, ini bucin ini tuh bukan karena butuh cinta hanya untuk para yang single, tapi juga untuk yang sudah punya pasangan. Punya pasangan maksudnya gimana? Jadi bisa berkisah tentang cerita kisah cintanya juga. Terus dan untuk yang single bisa untuk mencari cinta kalau memang butuh cinta gitu. Dan buat yang nanya mungkin bingung apa sih Certified Matchmaker? Matchmaker itu profesi apa sih? Comblang ya. Oke, untuk bintang tamu hari ini tuh ada siapa? Ada siapa? Yulita. Jadi Yulita ini tuh adalah dia pernah mengikuti ajang masak memasak. Mari kita ngobrol-ngobrol dengan Yulita. Hai. Selamat siang Kak Jola. Siang, kamu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Dari mana tadi coba? Dari tadi. Dari tadi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang lagi sibuk apa ya? Biasalah endorse gitu. Oke. Menjadi beberapa BA juga dari beberapa produk gitu deh. Oke. Nah, kita kan lagi ngobrolin tentang percintaan gitu. Otomatis kalau datang ke sini otomatis kita nggak akan ngomongin tentang masak ya. Bener, duduk dulu nih. Deg-degan gak sih? Cinta tuh susah soalnya. Menurut kamu tuh cinta tuh apa sih? Atau kalau nggak cinta pertama, pasti pernah dong merasakan cinta pertama itu. Cinta pertama pernah dong pasti ya kan. Umur berapa sih cinta pertama? Masih ingat gak sih? Ya? Kalau nggak salah SMP kelas 3 deh. SMP kelas 3 cinta pertama. Coba itu cinta pertama gimana ceritain? Ya, cinta pertama kan namanya anak SMP, jadi kayak cinta-cinta monyet gitu aja nggak sih? Yang penting kayak ketemu di sekolah seneng gitu. Zaman-zaman sekolah ya. Iyalah. Ketemu terus. Kalau ada cowok-cowok yang cakep gitu ya kan, kayak harus ngedapetin biar jadi, wih dia pacarnya gue tuh gitu paling ya. Itu cinta pertama. Lebih ke fisik sih. Kalau waktu masih kecil. Cinta monyet gitu ya. Oke. Kayak ganteng gitu. Terus kalau misalnya definisi cinta sendiri sebenarnya buat Yulia itu apa? Yulita, sorry. Cinta. Kalau buat aku cinta itu penerimaan ya. Oke. Itu sih. Penerimaan. Itu aja. Penerimaan dalam hal apa? Terhadap apapun. Semuanya. Kurang lebih dan apapun lah. Oke. Terus kalau misalnya penerimaan, kalau menurut kamu definisi cinta adalah penerimaan gitu ya. Terus apakah ada perbedaan nggak sih ketika sebelum menikah, sebelumnya dengan setelah menikah? Perbedaan atau definisi cintanya sendiri? Oh ternyata kayak zaman-zaman sekolah gitu. Kita kan zaman-zaman sekolah ngelihatnya, oh ya udahlah cinta monyet, yang penting gue suka sama lu udah aja gitu kan ya. Seru gitu, seru-seruan. Cinta pada pandangan pertama, kalau yang dulu-dulu kan gitu tuh pertama-tama gitu. Padahal cinta pandangan pertama kan nggak ada. Nah, kalau misalnya menurut kamu ada nggak sih perbedaan antara waktu dulu si definisi cintanya sendiri dengan waktu kamu mungkin yang sudah menikah atau mungkin sebelum menikah gitu? Berarti kan ada fase-fase pacaran dong yang serius gitu. Kalau paling yang pasti berbeda pas udah married ya. Oke. Karena kan perjalanan rumah tangga itu nggak gampang gitu. Jadi disitulah kayak selalu diuji setiap hari itu tentang menerima, tentang belajar ya nggak? Gitu sih kalau buat aku ya. Kayak selalu aja ada hal-hal, walaupun kita kayak udah kenal banget sama pasangan kita gitu, cuman tetap aja ada sesuatu yang sering bikin kita kaget atau kayak yang sebelumnya kita bisa maklumin, terus hari berikutnya tuh kayak jadi, duh kok gini banget ya gitu. Ya kan balik-baliknya lagi berarti kita harus, tapi ya udah gimana dong, ya udah itu suami gue, pasangan gue gitu. Gitu sih. Coba dong, gue penasaran deh. Flashback
cerita masa lalu, cerita-cerita coba di flashback kembali percintaannya dengan suami dong. Suami. Jadi aku sama suami itu kenalnya di mana, berapa lama pacarannya? Kalau kenal tuh di sekolah, di SMP. Cuman dia bukan cinta pertama aku. Dia malahan pacaran sama temen aku gitu, satu geng, satu geng. Udah gitu. Jadi ketemunya lagi setelah lulus sekolah justru SMA, pas lagi mau kuliah kalau nggak salah deh semester. Iya, awal-awal masuk kuliah tuh ketemu tuh. Ketemunya juga nggak sengaja, papasan di jalan. Kita lagi naik motor, anak motor kan ceritanya kan. Itu di Banjarmasin tuh. Oh, waktu itu kamu di Banjarmasin? Aku di Banjarmasin. Udah itu ketemu, tukar-tukaran nomor handphone karena lama nggak komunikasi ya kan. Udah dari situ komunikasi, akhirnya berpacaran. Terus kayaknya aku sama dia pacaran berapa lama ya? Nggak nyampe setahun, 8 bulan lebih deh. Udah habis itu married, udah sampai sekarang, sampai kemarin. Oke. Jadi dari perjalanan menikah, pacaran 8 bulan, terus udah gitu kayaknya. 8 bulanan, udah gitu menikah. Menikahnya sendiri berapa lama? Kalau sampai dia kemarin berpulang itu 12 tahun, kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Oke. Perjalanannya panjang dong ya? Berarti panjang banget. Up and downs-nya naik turun semuanya gitu. Coba diceritain deh, kira-kira masih ingat nggak sih kenangan-kenangan bareng sama suami? Sebenarnya ternyata baru tahu, gila ya, menikah itu ternyata begini gitu. Nggak yang kayak misalnya orang bilang menikah itu enak, ternyata menikah itu ternyata nggak enak misalnya, contohnya gitu. Atau menikah itu ternyata orang bilang nggak enak, ternyata enak ya gitu. Experience apa sih sebenarnya, pengalaman yang kamu rasain gitu ketika ada up and downs-nya, ada masalah lah gitu? Kalau masalah enak nggak enak tentang menikah, menurut aku tuh tergantung gimana kita nerima ya. Itu kan kembali lagi ke penerimaan, gimana kita memandang suatu masalah yang ada dalam pernikahan gitu, memandang apapun yang ada dalam diri pasangan kita kayak gitu. Aku sama almarhum suami aku, karena kan suami aku udah berpulang kan 2 tahun yang lalu. Kenapa ini? Sakit kemarin, waktu awal-awalnya COVID. Oh, I see. Iya. Pas udah COVID belum? Pas lagi rame-ramenya COVID tuh, COVID angkatan pertama. Ya kan? Nah jadi aku sama dia tuh berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu. Terus pas married juga itu aku masih kuliah. Umur aku kalau nggak salah baru mau masuk 20 tahun gitu, 19 ke 20. Dia juga, karena aku sama dia cuman beda berapa tahun? Beda setahun. Jadi gimana sih kayak anak-anak muda yang married nggak tahu juga kita tuh married mau ngapain gitu, nggak tahu. Masih bingung gitu ya. Terus jadi dia kalau masalah kerjaan juga waktu itu dia belum kerja juga, jadi dia nggak kerja, aku nggak kerja, kita masih kuliah tapi married. Dan sebenarnya juga nggak tahu kita married mau ngapain sih sebenarnya. Jadi totally nggak tahu apa-apa tentang menikah itu gimana gitu. Kayak orang kalau kita married berarti kita bisa bareng-bareng terus gitu aja. Ya Allah. Zaman-zaman ini ya. Ya kan, tapi semakin kesini ya kan pandangan tentang cinta dan rumah tangga tuh akhirnya berubah gitu setelah dijalanin sekian lama gitu. Tapi kalau dari awal-awal menikah nggak ada tujuan, Mbak. Kayak cuman agar kita nggak bisa kita jangan berpisah lagi deh, siang dan malam selalu bersama. Gitu ya. Tapi kalau misalnya jadi perjuangannya di situ, dari membangun dari belum ada apa-apa gitu dalam arti kata, maksudnya masih baru memulai sesuatu yang baru yang belum tahu apa-apa gitu ya. Entah itu dari segi ekonomi, terus perasaan kita sendiri gitu. Karena juga namanya masih muda ya kan. Ya masih ini itu. Terus gitu sih. Sosoknya sendiri nih, almarhum suami itu sebenarnya seperti apa? Dan apa sih sebenarnya yang bikin kamu he's the one nih gitu? Dia orangnya bertanggung jawab dan pekerja keras, itu yang aku aku yakinin kalau aku sama dia insya Allah dia akan bisa ngasih aku kehidupan yang baik gitu. Walaupun saat itu dia nggak ngapa-ngapain ya, cuman keyakinan hati aku aja kayak gitu. Gitu sih. Jadi sosoknya lebih ke pekerja keras. Iya, karena kan gini aku lihat, aku pikir kalau orang udah bertanggung jawab itu ya mau apapun dia akan terus berusaha gitu kan untuk menjalankan tanggung jawab dia. Itu sih yang aku bikin aku ya udah deh kita married
selain dari awal nggak tahu mau ngapain, tapi gue pasti tahu lo akan bisa kasih gue kehidupan yang lebih baik, lebih baik gitu. Itu udah kelihatan dari awal, makanya akhirnya kamunya decide untuk yaudah deh kita menikah gitu. Atau malah sebenarnya kelihatannya setelah menjalankan setelah pacaran gitu. Sepanjang masa berpacaran sih, karena kan pacaran untuk saling mengenal gitu. Cuman kayak kan nggak mungkin juga kayak nungguin dia punya itu dulu baru nikah tuh kayak lama banget gitu. Jadi ya udah deh kita memutuskan untuk ya udah sama-sama untuk mencapai sama-sama itu gitu. Tapi yang aku lihat dia emang kerja keras. Dan kan bertanggung jawab. Dan kan pasti ada perbedaan dong di saat ketika menikah, terus udah gitu ternyata suami meninggal gitu ya, almarhum. Gimana sih caranya penyesuaian diri lagi gitu setelah almarhum meninggal? Karena kan nggak gampang ya. Berapa tahun? 12 tahun? 12 tahun. 12 tahun. Ya, perkawinan 12 tahun. Penyesuaiannya gimana tuh? Lumayan ini sih, lumayan berat lagi, pasti udah berat banget gitu. Cuman ya harus dijalanin. Aku waktu almarhum meninggal tuh bahkan sampai hampir seminggu aku nggak berani masuk kamarnya aku. Karena soalnya tempat kamu tidur berdua kan di situ ya. Terus nggak berani masuk, kayak nggak siap gitu. Nggak siap. Jadi pas hari ke-7 itu baru deh, ya udah deh mau sampai kapan kayak gini gitu. Pengen dilama-lamain juga kasihan anak-anak ya kan. Mau nggak mau, ya aku tuh siap nggak siap, mau nggak mau harus bergerak gitu aja sih. Jadi udah deh, bismillah, ngelakuin apapun yang saat itu aku bisa, walaupun juga bingung, aduh nih mau gimana nih, karena kan selama ini aku tuh emang kerja Mbak, aku kerja selama yang aku lalu tuh kamu kerja di Banjarmasin ya? Iya, tapi kerjanya maksudnya aku punya hobi gitu, aku hobi masak, hobi bikin kue, aku hobi apapun lah, terus aku kerjain dan itu menghasilkan gitu kan. Cuman tetap aja, jadi gini loh, intinya aku tuh sebenarnya nggak yang semua itu bergantung suami mulu gitu, enggak. Mandiri lah ya. Iya, tapi tetap aja pas dia nggak ada, ya tetap aja kayak hidup aku gitulah, kayak ikut hilang gitu awal-awal ya. Tapi ya itu aku pikir tadi mau sampai kapan kayak gini, kalau dibiarin berlarut-larut terus, sedih-sedih terus, mau sampai kapan gitu. Kan yang kayak bisa udah menyudahin semuanya kita sendiri, ya nggak? Iya, benar. Tapi hal yang pertama yang pas kelintas di kamu nih, yang keinget pas hal pertama suami meninggal terus udah gitu ya, pas kehilangan gitu. Hal yang pertama yang bikin kamu survive itu apa? Anak-anak. Karena juga yang pertama kali aku pikirin, ini anak-anak kan masih kecil ya, 3 orang masih kecil. Berapa orang sih? 3 orang ya? 3 orang. Yang pertama itu waktu papanya meninggal itu dia kelas 6, baru naik kelas 6 SD. Terus adiknya kelas 5. Habis itu yang paling kecil, yang cewek itu waktu itu umurnya 9 bulan. Oh, masih bayi banget. Oke. Berarti dia yang kecil tahu, tapi sempat ketemu dan tahu bapaknya dong berarti. Pasti nggak inget deh. Karena soalnya aku dulu juga papa meninggal umur 7 bulan. Jadi aku juga nggak tahu gitu ininya. Nggak tahu ya dia ingat atau enggak, cuman pas papahnya meninggal itu pas beberapa hari dia kayak selalu nunjukin foto papahnya, minta bawa ke depan gitu, kayak papa gitu, minta ajakin ke depan foto papahnya gitu. Karena dia lagi pinter-pinternya ngomong waktu itu, ngomong mama, ngomong papa gitu, yang awal-awal lagi rame-ramenya ngomong, udah dia minta ajakin ke depan foto papahnya, udah kayak hampir setiap hari selama beberapa waktu kayak gitu dia. Terus yang kamu bilang ke yang paling kecil gitu apa? Kalau yang paling kecil kan nggak bisa diajak komunikasi yang gimana kan. Yang bisa diajak komunikasi sih yang kakak sama yang nomor 2, anak aku yang pertama sama yang nomor 2. Itu. Nah berarti kan ini udah mau 2 tahun ya? Iya nggak sih? Iya, GG udah mau 2 tahun. Udah 2 tahun deh. Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun. Nah setelah 2 tahun sudah mulaikah untuk membuka lembaran baru gitu ya? Atau masih ada kepikiran untuk aduh nggak deh nanti dulu lebih fokus ke anak-anak dulu, atau lebih fokus ke kerjaan dulu gitu, atau malah berpikir
ya udahlah ya, maksudnya life must go on gitu, tetap harus maju gitu kan ya. Di kamunya sudah ada mulai untuk membuka lembaran baru lagi atau? Lembaran baru dalam hal apa nih? Percintaan. Percintaan pastinya. Bukan masak memasak. Karena itu harus tiap hari ya. Kalau enggak itu mau makan apa? Anak-anak 3 ya kan. Gimana ya? Aku tuh sebenarnya sejalannya aja. Jujur setelah almarhum meninggal pun aku udah beberapa kali juga mencoba membangun hubungan yang baru. Udah sempat dating? Udah sempat. Oke. Beberapa kali bahkan. Tapi nggak bertahan lama dan ya gitu-gitu aja gitu loh. Nggak bertahan lamanya kenapa? Tapi sempat udah jadi atau commit relationship atau masih? Udah, iya. Udah kayak ya udah kita pacaran gitu. Aduh, pacaran ya Allah. Berasa balik muda ya. Pacaran. Cuman mungkin karena ini ya, sama maksudnya yang udah hubungannya udah yang gagal itu. Mungkin karena akunya sendiri nggak menginginkan, bukan nggak menginginkan, berhubungan hanya untuk berhubungan aja, ngerti nggak? Bukan yang kayak untuk kemasan, iya gitu. Nih, ini nih nanti ini calon gue nih gitu, jadi terus ngejalannya dengan seserius itu. Takutnya kayak kita tuh udah cocok, kita udah mendalam gitu ya kan? Ya. Tiba-tiba nanti ada kayak gitu lagi dari pihak keluarga. Gitu. Oke. Jadi kadang aku ada ketakutan di situ saat memulai satu hubungan. Sih.